kurang. Nah, buku ini sebenarnya cerita saya dengan Bung Maman pada tahun 2014. Saya mengulang 6 tahun yang lalu gitu kira-kira. Pada waktu itu saya mencoba untuk masuk ke dunia lain dengan Bung Maman, yaitu dunia perhantuan. Saya berkoalisi dengan Bung Maman untuk menjadi ghostwriter pada waktu itu. Karena memang kebutuhan finansial untuk tidak kelaparan, ya. Jadi kita menulis untuk orang lain yang punya duit tapi nggak bisa nulis gitu ya. Jadi orang lain punya duit nggak bisa nulis, nah kitalah yang membackup mereka gitu kira-kira. Nah, tapi di samping itu memang kita juga punya sisi idealism bahwa kita juga penulis gitu kira-kira, tapi tulisan kita tidak dipublikasi sebagaimana yang punya duit itu gitu ya. Akhirnya saya menerowong mencoba untuk mendeteksi tulisan-tulisan Bung Maman. Pada akhirnya saya kompilasi menjadi sebuah buku yang pada waktu itu saya kasih judul salah satu tulisan itu. Jadi Kita dan Sepasang Minuman yang Diam itu merupakan judul awal asalnya itu. Saya cerpen, tapi itu menjadi cerpen yang sialan. itu gagal hanya gara-gara faktor bahwa kita itu orang miskin yang nggak bisa nerbitin buku gitu. Saya bikin layouternya, saya edit, kemudian saya bikin cover. Yang bikin cover pada waktu itu Mufli kalau nggak salah itu, dengan cover seadanya waktu itu. Kemudian kita keliling cari modal dan nggak dapet. Akhirnya udah buku itu tenggelam begitu aja. Nah kemudian karena memang seiring berjalannya waktu itu kira-kira kita udah punya sedikit pemahaman, pengetahuan tentang dunia penerbitan, kemudian dunia percetakan dan lain sebagainya, maka perlu kawan-kawan ketahui bahwa ini 0 rupiah modal kita itu gitu. Buku ini saya perlu jujur pada kawan-kawan, 0 rupiah dari mulai penggarapan produksi sampai percetakannya. Bahkan ke percetakan pun kita ngutang gitu kira-kira. Jadi kita mendapatkan kualitas buku yang bagus tetapi dengan cara berhutang dengan percetakan. Ya kita berani-berani aja karena prinsip kita berdua itu ya berani untuk memulai gitu kira-kira. Bahkan pada ide melahirkan buku ini, bahkan dalam proses layouternya itu cuma membutuhkan waktu 2 jam. Dari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Jadi ketika saya lagi satahat gitu ya, waktu itu saya bingung mau ngapain karena saya laris manis jualan buku tentang kesedihan. Saya jualan buku tentang kesedihan itu udah balik modal tuh Romo. Jadi saya bikin kompilasi dengan teman-teman Jogja, sama Bandung dan teman-teman Ciputat, kolaborasi 3 macam dan menghasilkan buku tentang kesedihan, dan alhamdulillah ya, animo masyarakatnya juga tinggi. Nah kemudian setelah saya udahlah ngapain lagi jualan, modal udah balik gitu kira-kira kan. Tapi waktu itu saya galau, saya harus ngapain gitu. Kemudian tengah malam ujung-ujung satahat saya mabuk panas itu kira-kira kan, hulul wadah lucu. Kemudian saya terpikirlah kenangan 6 tahun yang lalu dengan Bung Maman. Kemudian dalam jangka waktu 2 jam saya memproduksi itu tulisan Bung Maman yang tersimpan di file-file saya. Saya bongkar ulang, kemudian saya modifikasi sedemikian rupa hanya dalam waktu 2 jam. Dan alhamdulillah saya tanpa ada diplomasi dengan Bung Maman, saya meminta dia untuk diterbitkan langsung dari TILS gitu kira-kira. Ya, dia gak boleh menolak waktu itu memang. Pada akhirnya saya kasih judul awalnya sih ya ini kan permainan kata antara jatuh cinta dengan patah hati gitu kira-kira kan. Tapi itu kan terlalu biasa. Makanya saya modifikasi kata-kata itu menjadi cinta yang jatuh, hati yang patah, titik. Waktu itu saya lempar ke Bung Maman, dia malah ketawa. Itu kan cerita-cerita yang sialan bang, cocok kata itu. Pada akhirnya menjadi anak judul menjadi sekumpul kisah cinta yang sialan. Nah itulah dapur dari buku ini, dan ternyata memang produksi yang sangat panjang, hampir 7 tahun beliau ini Bung Maman nulis cerpen. Kemudian dalam waktu produksi 2 jam, jujur 2 jam doang. Kemudian melahirkan perspektif yang sangat menarik dari Kapurba, kemudian dari Romo juga, dan juga teman-teman yang udah membeli buku itu. Meskipun mungkin agak statement yang IG mungkin itu agak terpaksa karena memang itu relasinya Bung Maman gitu kira-kira kan. Dikira endorsement, tapi gak ada soal gitu ya. Yang penting ini saya ingin memulai dengan teman-teman komunitas yang, karena kita tuh masing-masing punya komunitas. Saya punya komunitas, Bung Maman punya komunitas, teman-teman juga punya komunitas. Namun hanya pada wilayah lingkaran paguyuban intelektual doang. Enggak pada titik bahwa ini menjadi sebuah
sebuah budaya literasi. Nah, saya ingin mengajak kepada kawan-kawan semua bahwa jangan pernah menyepelekan hal-hal yang sangat sederhana. Hanya gara-gara, nah nanti kayak gini, saya mengajak Bung Rashid gitu ya. Ini ada naskah 3 halaman, silakan terjemahkan, tapi saya komitmen bahwa ini bakal menjadi karya yang luar biasa. Itu sama seperti saya bilang ke teman-teman bahwa ada risalah kecil Ibu Sina, cuma 2 halaman, tapi saya bakal buktikan bahwa karya 2 halaman Ibu Sina bakal menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, dan saya dibuktikan itu. Begitupun dengan Bung Rashid. Nah, saya ingin mengajak kepada kawan-kawan masyarakat Ciputat yang masih jadi pengangguran, yang masih jadi kaum rebahan gitu ya, untuk tetap selalu memproduksi hal-hal yang sangat sederhana. Terima kasih Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebagai teknisi. Selanjutnya boleh Abang? Boleh. Ini pertanyaan bukan sambutan. Saya pikir kehadiran Vince ini perlu kita apresiasi. Itu peran saya. Tapi jujur, Vince mendobrak Ciputat mengembalikan pada dasarnya. Jujur itu peran saya juga untuk mendobrak. Saya udah baca ini 3 kali, jujur. Saya sampai ingin beli bukunya lagi, tapi ternyata masih bisa udah lungsut, cuman masih bisa dibaca. Saya pikir itu kisah cinta yang Sulaiman. Pas bacaan ketiga, oh sialan ternyata. Saya baru menyadari itu di bacaan ketiga, karena memang saya baca covernya. Isinya biar orang-orang bisa baca. Ini Bung, tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa sebenarnya sialan itu objek cintanya atau proses bercinta. Kok proses bercinta? Apa bahasa yang tepat? Yang pasti saya ingin, baik penulis maupun pemantik, mengupas kisah cinta yang sialan. Nanti kalaupun hal itu dirasa cocok buat saya ingin konsultasi ke orang-orang yang di depan ini soal kisah cinta. Nggak perlu difoto, saya nggak butuh eksistensi. Itu mungkin dari Romo, dari Kak Purba, untuk pernah nggak sih mengalami kisah-kisah cinta yang sialan atau sial sekali orang yang kita cintai ini, atau proses mendapatkan cinta dia. Nah, itu perlu Bung Maman jelaskan, baru nanti ke pemantik. Mungkin itu. Tanpa tepuk tangan, salam. Iya. Ini yang agak mengganggu dari buku adalah ini kisah cinta yang Sulaiman apa yang sialan. Jadi gimana hubungan antara Sulaiman dan sialan? Apakah Sulaiman kata sifat yang bangsat ini kan? Oke. Nah, pertanyaannya apakah itu prosesnya atau objek cintanya ya, kira-kira gitu ya, yang sialannya. Saya juga nggak terpikir jauh ke sana, Fu. Pertanyaanmu itu sangat wow sekali. Santunan loh. Oke, ya sekali lagi ya, ini adalah pandangan orang yang menjaga jarak dari apa yang saya ceritakan. Mungkin ya memang ya namanya juga teks ya, bisa diinterpretasi secara berbeda dengan si penulis dengan si pembaca ya, dan itu hak si pembaca untuk melakukan interpretasi itu. Tapi sejujurnya ya pikiran untuk menjawab itu ya muncul karena ada pertanyaan itu jadinya kan, saya kan sebelumnya saya menulis aja, saya membual saja kira-kira begitu. Tetapi ketika muncul pertanyaan itu, maka ya muncul jawaban juga kira-kira. Jadi apa yang sialan? Apakah ini prosesnya atau objeknya? Kalau dilihat dari seluruh cerita ini, cerita ini kan yang saya tekankan bukan sekedar pada objek yang bikin saya sebut sialan ini, tapi prosesnya atau kejadian-kejadiannya atau narasi. Ada bagian tertentu memang ya objeknya saya bilang ya mohon maaf Kak Kurba, karena ini perempuan lagi-lagi bisa disebut sialan juga. Misalnya saya sebutkan di situ adalah seorang, dalam kisah seorang aku perempuan yang diperebutkan misalnya.
Ini aktor-aktornya juga saya buat sialan ya. Sialan dalam pengertian misalkan ada 3 aktor misalkan, ini disebut sialan karena dia bersaing gitu. Dan ini kisah nyata ya, kisah nyata. Saya kesel dengan 3 orang ini, dan lebih keselnya lagi kenapa si cewek tidak melibatkan saya dalam perebutan itu kira-kira. Enggak, yang sialan ini adalah 3 orang ini keren, menurut saya keren. Ada satu sisi aktor adalah seorang penyanyi yang nggak hebat-hebat banget tapi pintar memainkan gitar. Ada satu sosok laki-laki yang juga bisa memainkan gitar tapi lebih dari itu dia punya ya semacam sihir di mulutnya mungkin ya, di lidahnya kayak ada sihir kali ya, sihir cinta. Terus kemudian yang terakhir juga dia sosok yang bisa menulis juga. Nah, ada 3 sosok ini yang saling berebut gitu untuk mendapatkan si ini. Jadi secara objek ini saya sebut sialan secara objek karena dia bersaing gitu, bersaing, dan dia dalam persaingan ini ya dia tidak peduli satu sama lain gitu. Kepedulian mereka cuma peduli bahwa ya ini sebuah persaingan, menghalalkan segala cara gitu kira-kira kan. Nah si cewek juga apakah dalam konteks si objek ini saya bayangkan apakah dia tidak menyadari kalau sedang diperebutkan oleh 3 orang satu sisi, kemudian sisi lain apakah dia memang tidak punya sikap itu kira-kira untuk menolak semuanya atau memilih salah satunya? Apakah sederhana itu kira-kira memilih salah satunya gitu kan, dengan membiarkan dua-duanya kan? Nah ini secara objek. Jadi kalau Fufu bertanya ini yang sialan apakah objeknya atau prosesnya, itu saya contohkan dalam konteks objek. Memang saya bikin ya semuanya ini sialan kira-kira begitu. Ada juga proses. Nah kalau bicara proses, bicara narasi ya semuanya saya bilang sialan. Kemarin ada teman saya anak Jogja, dia protes, kenapa kau pakai kata sialan, kenapa bukan sekumpulan kisah cinta yang sial saja, kata dia. Ini kok terbayang kayak sialan Madura, kata dia. Ini kok kata Madura sialan ini, kata dia. Ternyata saya tanya, emang apakah memang kata sialan itu logat Madura, kata dia. Kata saya katanya, ya saya pernah punya ketemu mendapatkan kasus ada seorang ibu yang dia orang Madura dan dia ngomong ke anaknya sialan gitu dan mungkin logatnya terasa terdengar Madura. Saya sampaikan, ternyata saya cari di kamus kan, ternyata sial dan sialan itu punya pemaknaan yang walaupun sama ya sedikit berbeda. Sialan bisa dianggap bisa mengundang sial, bisa pokoknya macam-macam. Saya waktu itu cek karena saya merasa masa begitu gitu kira-kira. Saya sampaikan ke orang itu, akhirnya dia bilang oh gitu ya, karena saya kemarin pernah mendengar ada orang Madura yang ngomong begitu gitu, dan saya kesannya judulnya itu kok kayak sialan logat Madura, kata dia begitu. Nah kembali ke konteks sialan. Ketika Bang Dani sebagai orang yang mengumpulkan tulisan-tulisan ini, dia memasukkan kata cinta yang jatuh, hati yang patah. Saya membayangkan ini Bang Dani apakah sudah membaca semua atau bagaimana? Karena kalau saya membaca cinta yang jatuh, hati yang patah, tendensi saya adalah kepada kesedihan yang seolah berlarut-larut gitu kan, dibayangkan. Saya pengennya itu bukan ke arah sana, justru saya ingin menertawakan kesedihan itu sendiri gitu loh. Saya ingin menertawakan gitu. Karena di cerita ini ya banyak kisah teman-teman. Nggak tahu ya kenapa ya, dalam hati saya itu kalau ada teman-teman yang curhat dan dia patah hati, sejujurnya dalam hati saya seneng gitu loh. Cuman tetap aja saya harus memberikan kata-kata yang bijak. Ayolah optimis, kamu harus senang, kamu harus bersemangat. Padahal dalam hati, ya mau gimana lagi? Ya udah hancur gitu kan, kira-kira gitu dalam hati ya. Ada semacam ya mau bagaimana lagi, ya harus ditertawakan gitu. Cuman ya tetap harus saya katakan kepada mereka ya optimis saja. Nah akhirnya gimana saya cara melampiaskan kekesalan itu ya? Karena ya sejujurnya bukan cuma mereka yang sakit hati kalau ditolak, saya juga sakit hati kira-kira begitu kan. Dan karena saya merasa sakit hati dan ketika ketemu dengan orang yang juga merasakan sakit hati, saya senang, saya tertawa dalam hati gitu. Ternyata yang sakit hati bukan cuma saya. Akhirnya saya coba ekspresikan gitu kan, bahwa cerita mereka sebenarnya sederhana. Saya puas dengan mendramatisir begitu kan, didramatisasi, dibuat. Nah ada satu lagi, tadi saya jual buku dan si
perempuan ini baru konfirmasi bukunya sudah sampai dan saya sudah baca, kata dia bukunya bagus tapi sayang kenapa nggak dibuat anonim bagian saya, kata dia. Dia marah-marah kan. Bukan Nur itu ya, tapi bukan kisah dia tidak dengan saya kan, tapi dengan orang lain. Cuma dia protes, kenapa itu tanggal-tanggalnya tidak dibuat anonim, tidak dibuat fiksi. Saya bilang mohon maaf kakak. Mohon maaf, itu sudah tidak disunting lagi. Saya menulis itu sekitar 5 tahun yang lalu saat kejadian. Dan ini sudah sekarang, saya kira ya, saya pikir kakak sudah bisa menertawakan gitu kan, kira-kira ternyata ya ada juga orang-orang yang tidak bisa tertawa setelah bertahun-tahun kejadian itu gitu kira-kira. Berarti ya bisa gagal juga waktu ya membuat orang bisa hidup normal gara-gara petaka cinta ya. Nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada yang seperti itu, saya nggak tahu juga. Ya, terima kasih. Itu kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman. Jawab buku yang sialan. Lagu ada nggak sih di lagu kambing permai? Oke, baik. 3 kambing. Tadi dari buku ya. Ini objek atau proses. Kalau melihat dari setiap cerpen yang Pernah nggak cinta yang sialan mengalami? mengalami, berarti nggak dari sini lagi Nggak ya? perlu, Nggak perlu. udah itu. Beli aja kita. Kalau mengalami cerita yang sialan atau enggak, ya tentunya pernah ya. Karena Sesial kalau apa? Misalnya, sesial apa? Sesial kita nggak bisa ngapa-ngapain. Menurut saya itu adalah sesuatu yang cinta yang sialan. Udah pasrah. Bener nggak? Entah itu cinta dalam bentuk relationship atau bahkan cinta dengan Tuhan. Menurut saya itu ada setiap orang, atau misalnya buku tanya saya pribadi memiliki proses itu ataukah tidak, tentu saya memiliki itu gitu. Karena setiap saya selalu mengilhami bahwa cinta itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Dan saat ini saya sudah tidak merasa bahwa rasa bahagia itu hanya selalu yang harus kita impikan, tapi rasa sakit, rasa sialan tadi, misalnya rasa sialan tadi itu mungkin kamus kosakata yang lain adalah subkatanya ada patah hati, ada tersakiti, ada dikecewakan, ada digalauin, ada di-ghosting. Dan menurut saya itu yang harus dirasakan begitu. Dan kalau saya pribadi kayaknya merasakan itu adalah suatu kenikmatan begitu. Jadi cinta yang jatuh, hati yang patah, menurut saya ini juga harus diilhami oleh semua orang bahwa ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Jangan di setiap komen orang. soal sakit Entah hati itu, karena bajingan cinta hanya tahu soal karena kalau saya menyakiti. bisa melihat bahwa di cerpen ini kan, misal kalau saya melihat dari cerpen Siapa ini itu? penulis ini Bukan sebetulnya Fikri. banyak menarasikan awal mula sebuah cinta itu ingin dimulai. Nah, tiba-tiba misalnya dia menjadi sialan, tapi prosesnya belum ada. Nah ini kan akan menjadi kompleksitas yang lain ketika apakah mungkin kita bisa bahagia di awal pertemuan, tapi kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu di pertengahan, ataukah pada akhirnya ya udah sama-sama nggak mau saling membahagiakan. Menurut saya itu adalah sebuah pilihan-pilihan. Tapi kembali sih, tadi saya sepakat banget dengan perkataan Romo bahwa ini bisa menjadi pedoman hidup gitu ya. Yang nanti dia akan sialan ataukah tidak. Karena saya sepakat, cinta itu misalnya bagi relationship, ya itu tergantung dengan relationshipnya. Kalau dia mau menumbuhkan cintanya, ya nggak akan menjadi sialan. Tapi kalau yang menjadi sialan adalah ketika salah satunya nggak mau menumbuhkan cintanya, itu pasti akan menjadi sialan. Bagi salah satu yang memang tidak mau ditumbuhkan lagi. Karena ya tadi cinta itu adalah kedua belah pihak. It's mean relationship ya. Pun sama dengan Tuhan. Ketika kita pasti ada pada posisi yang dikecewakan, saya yakin
yang Minto, dia mendapatkan Fufu nanya kecewanya lagi dong. adalah karena ada salah satu antara dia atau Tuhan yang sebetulnya nggak pada satu frekuensi. Nggak bisa bang. Gitu sih Bung Fufu kalau dari saya. Kalau dibilang pernah atau enggak ya tentu lah. Saya pernah dan saya sangat menikmati kesialan itu. Sial Sulaiman. Ini udah satu ya, dua ceritanya. Jadi nggak jauh dari dunia malam juga. Ayolah. Sialan itu ya. Ayolah. Ini pernah sekali saya habis kalau main itu ya, musik itu ada sesi 1, sesi 2. Jam 7, jam 9, jam 10 sampai jam 12. Ini night club. Jadi Coba sekarang cek siapa ada nih. satu Ini nama ya. deketin saya. Dia baik sekali. Satu meja kasih berapa minum picture bir. Hampir tiap malam. Baik sekali. Ayolah. Dia tak cantik tapi menarik. Di mana dong? Makanya ikut. Ayolah. Udah sebulan gitu terus. Nah, sialannya apa? Apa tuh? Udah malam-malam udah sesi 2 udah terakhir. Dia bilang, Riko, ini selama ini yang bayarin bir itu yang di pojok sana. Tahu nggak siapa? Seorang cowok yang berkumis. Aduh, sialan. Ini homo gay yang naksir saya gitu. Sialan sekali. Sialnya lagi nggak diajak kita. Lebih sial. Itu. Yang kedua itu waktu saya SMA. Gak pacaran sama kakak kelas. Nah, kakak kelas tuh punya saudara di depan rumah saya. Jadi kakak kelas tuh punya saudara di depan rumah saya. Jadi setiap sore hampir seminggu 2 kali lah pergi ke rumah saudaranya. Pas saya ada situ kan, wah jadi ngobrol-ngobrol tahu rumah saya, tahu. Terus siarannya apa? Waktu dia datang, saya nggak ada di rumah. Kenapa? Karena di rumah pumpnya mati. Saya harus beli air di RT sebelah. Dia ada duduk sebelah, saya lagi mikir air. Itu siarannya dari situ putus. Kenapa? Kalau ketawa, ternyata dia suka mikir air. Sialan itu sialan. Pengalaman. Ketawa saya pasti punya pengalaman juga. Harus ketawa. Ya itu dari saya itu. Ya. Jadi ini kalau dibaca banyak orang pasti cerita-cerita yang baru akan ada lagi. Saya berharap ini ada jilid 2-nya. Ya. Iya, jilid 2-nya. Ya. Itu saja sih. Udah bener dulu, udah bener. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Dari rumah ada yang nanya. Bacain Roy. Coba. Enggak. Apa yang membuat Bung Maman yakin untuk meniti jalan kepenulisan? Lebih spesifik, apa yang membuat Bung Maman yakin bahwa dengan menulis itu akan bermanfaat untuk Bung? Dari akun Minto_. Jawab di IG aja, Bung. Mau dijawab di sini? Nggak apa-apa. Ya, ini ide aja ya. Sampai lupa gimana pertanyaannya. Lagi, Apa yang Roy. membuat- Sial emang apa yang Sulaiman membuat ini. yakin saya menulis gitu. Meniti jalan ini. kepenulisan. Apa yang membuat yakin? Padahal saya juga nggak yakin sebenarnya kan. Satu nggak yakin. Disebut nggak yakin karena kemunculan buku ini juga dadakan. Aku pikir ya agak ada Jawab di pertengahan malam aja. ini direktur Siapa sih Minto? penerbit Saya lah tahu kira-kira. dikunci, Bang. Ya Tapi kan ada temannya nggak yang ada sama. nggak ada yang saya yakini di situ. Kalau ditanya apa yang membuat Anda yakin, saya nggak yakin sebetulnya.
Karena secara pengalaman apa yang bisa dihasilkan dari Bang penulis? Amin. Justru saya lebih yakin kalau menjadi penulis hantu saja gitu kira-kira kan. Itu lebih menghasilkan gitu. Lebih menghasilkan karena banyak orang yang bisa menyuruh dan kita menulis gitu. Kalau menjadi penulis sendiri ya agak susah, apalagi kita penulis Udah nikah ya dia? pinggiran gitu Untung kan. hari, ya. Masih baru dan persaingan tentu banyak. Sehingga akhirnya tulisan-tulisan ini cuma dimuat di blog kan awalnya kan, dimuat di blog. Dan ya kayak ada saja yang membaca, misalnya ada yang membaca dan beberapa ngasih komen gitu kan. Tapi tetap nggak terbayang untuk kemudian Terbaik. dibukukan. Skripsi Baru terbaik. kemudian pada tahun yang berapa itu tahun 2014 yang awal mula coba mau bikin buku gitu kan, dan itu gagal kira-kira begitu. Jadi kalau ditanyakan apa yang membuat yakin meniti jalan ini, ya nggak ada yang yakinkan sebetulnya. Itu satu. Kedua, menulis buku ini itu kalau dilihat dari perspektif apakah ini akan membuat sukses sebagai penulis atau enggak, ya kita coba lihat dulu kategori sukses itu yang seperti apa. Belum balik modal. Ya, sukses yang pertama ya harus balik modal kira-kira begitu kan. Nah, yang kedua mungkin dia terbayang begini aja gitu kan. Ya udah, yang terpenting dari menulis adalah apa yang ada dalam pikiran ya terungkapkan. Itu satu, terungkapkan aja. Kita bisa menulis dan tiba-tiba ada orang yang tertarik untuk membaca. Hal yang membahagiakan kalau menurut saya, hal yang membahagiakan bagi seorang penulis adalah apabila karyanya dibaca orang. Apalagi dipetik. Surplus yang diharapkan ya, gitu. Apalagi dibeli, dibaca saja sudah cukup, apalagi dibeli gitu kan, ya harapnya ya dibeli. Nah, apakah itu kategori sukses? Ya setidaknya itu adalah satu hal yang membuat saya senang untuk menulis. Membuat saya senang. Nah, yang kedua, menulis ini sebetulnya Ntar foto bersama. kayak ibarat kita copy paste dari tulisan-tulisan orang sebetulnya, kayak copy paste. Kenapa? Saya menulis ini pada aspek-aspek tertentu kadang seolah-olah ya, walaupun mungkin ya tidak selalu, seolah-olah saya mengikuti apa yang saya kagumi. Misalkan tiba-tiba saya mengagumi Milan Kundera dan saya membayangkan tiba-tiba saya menulis sebagai seorang Milan Kundera, walaupun mungkin hasilnya ya jauh langit dan bumi ya kira-kira begitu, tapi ada kepuasan gitu kan. Kemudian saya menyukai penulis lain, misalkan kayak Gabriel Garcia Marquez gitu. Dia punya kisah-kisah yang indah-indah tentang bagaimana menjadi penulis, dan akhirnya saya terbayang itu untuk menulis. Pokoknya kebahagiaan yang saya jalani itu kebahagiaan yang semuanya ada di dalam imajinasi, dalam hal konteks menulis ya. Hari ini tiba-tiba saya diajak untuk mendiskusikan buku saya. Ini adalah salah satu hal yang membuat saya juga bahagia. Itu ya. Nah, sebab itu saya berterima kasih lagi-lagi kepada penerbit Viz dan teman-teman yang lain. Itu saya jawab pertanyaan itu. Gua belum pro sih jadi muslim. teman. Mungkin itu aja untuk pertanyaan dari kegiatan malam hari ini. Terakhir sebelum ditutup, untuk yang mau order boleh hubungi saya untuk order di Ruang Bersuara. Terima kasih juga untuk Kopi Ruang Bersuara sudah menyediakan tempat. Kemudian sesi foto sertifikat. Siap-siap memberikan sertifikat kepada pemandu. Ini bang, ada bang, udah. HP baru dong. Apa kok? Belajar. Baru. Sini. Mana kameranya? Ish. Kasih ke orang yang punya. Ayo dulu buka maskernya. Satu pakai masker, dua Set. Bang Izzy. pakai masker.
Jangan buka baju. 1, 2. Sama bagian satu dong. Iya. Iya. Udah Bung, gantian. Ayo. Masa semua? 1, 2. 4. Ya, siapa sih yang nanya lagi itu? 1, 2. Udah lama bang dari tadi. 1, 2. Gue semakin sih. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Ruang Bersuara. Terima kasih kepada pemantik yang sudah datang hari ini, kepada Ibu, kepada Pak Purwenda, dan kepada Bu Maman. Selamat untuk rilis buku pertamanya, yaitu dengan judul Cinta yang Jatuh Hati yang Patah. Terima kasih kepada audiens yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah minum ya? Foto dulu Romo. Foto bareng belum? Bang mana? Oke, masker dan buka masker. Moderator foto aman. 1, 2, 3. Merdeka. 1, 2. Buka masker. Udah buka masker. 1, 2, 3. Merdeka. 1, 2, 3. Udah. Dijadiin AMRI semua. Apa? Dijadiin AMRI semua. Jadiin apa? Dijadiin AMRI semua. Lihat aja, nggak apa-apa, lihat lah. Romo, makasih banyak. Apa bang? Siap pokoknya. Langsung ambil posisinya mantap. Oh, ada Gilang ternyata. Tuh, Gilang dari tadi tanyain ya. Ini juga ya. Nanti dia tahu. Ya, terima kasih. Marka. Ini beli bukunya ke siapa? Siapa yang datang? Boleh sih. Hujan. Ya Allah, ya.
Bah, ini matiin ya.